Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita datang tepat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kita merasa mampu dan kita sombong untuk datang ke tempat ini, bukan. Tapi karena semua karena berkat kemurahan Tuhan. Semua karena kita cinta sama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bawa kehidupan kita. Kita mau bawa setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia. Raja di atas segala raja. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam sorga, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini dengan satu tujuan. Kami membawa setiap pujian penyembahan kami. Kami mau memuliakan Kau karena Kau Allah yang baik. Karena Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang jalan ibadah kami Tuhan, urapi kami. Perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kau yang menjagai kami dalam hadirat-Mu. Kau yang menguatkan kami dalam pengharapan kami kepada-Mu. Kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang mengenal kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Mulailah membangun penyembahan-Mu. Mulailah membawa hati untuk menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan, Bapa, Kau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya.
jemput saudara bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita serukan Dia hebat. Mari kita serukan Dia besar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kini aku percaya setiap doa-doa, setiap pengharapan, setiap kerinduan, setiap keluarga, Dia besar. Dia Allah yang berkuasa. Berserah. Oh, aku berserah. Aku berserah. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu langkahku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dia pencipta, Dia berkuasa, dan Dia mampu menyelamatkan kita. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita bersukacita. Jangan biarkan masker ini menghalangi saudara. Jangan biarkan jarak ini menghalangi saudara memuji Tuhan. Oh, haleluya. Kita mau katakan, kita mau gambarkan Tuhan kita. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, ready surga. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jalan raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita, amin. Pemilik kehidupan. Haleluya. Yang sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Setiap kita yang rindu, mari angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa
Tuhan. Puji Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia pencipta. Dia luar biasa, dia hebat. Bukan hanya kita memuji dia karena dia luar biasa, bukan. Bukan hanya kita memuji dia karena dia hebat, bukan. Kita memuji dia, kita menyembah dia karena dia sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Darahnya buat kita, kasihnya buat kita, kemuliaannya buat kita, keselamatan dia sediakan bagi kita. Haleluya. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman
rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Harapanku bahwa setiap pengharapanmu di hadapan Tuhan, Dia berkata, harapanmu sungguh ada dan masa depanmu tidak akan hilang. Harapanmu sungguh ada, masa depanmu tidak akan hilang. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Aku percaya, aku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang besar, karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami, Allah yang sanggup membela kami, Allah yang sanggup menjaga kami, Allah yang sanggup pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pengharapan kami tidak sia-sia di dalam-Mu. Kami tahu iman kami tidak sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Berkaryalah terus dalam hidup kami, sampai Kau menemukan iman kami murni di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap buka hati kami. Dengar baik-baik firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Urapi kami Roh Kudus. Berikan kami pengertian. Kuatkan kami, mampukan kami, hiburkan kami. Menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Kuasa-Mu sempurna bagi kami. Firman-Mu berkuasa atas kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan urapan yang dari tempat maha tinggi. Menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu bagi kami setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita yakin Dia ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Dalam ibadah kita yang pertama, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya yang tetap setia. Dan setiap orang yang tetap setia dan menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 28 Maret 2021. Tuhan tertarik. Tuhan tertarik. Apa artinya Tuhan
tertarik. Ada sesuatu yang Tuhan lihat dan amati, dan itu yang menarik hatinya. Apa yang menarik hatinya Tuhan? Ya pasti sesuatu yang sesuai dengan hatinya. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan tertarik? Lalu Tuhan tertarik kepada siapa? Tentu kepada orang yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Apa yang menyebabkan Tuhan tertarik? Atau apa yang diterima jika Tuhan tertarik? Mari kita lihat lebih dahulu arti kata tertarik. Tertarik dari kata tarik yang artinya menghela ke dalam, menghela lebih dekat, menghela ke hati. Atau memikat hati. Jadi tertarik itu artinya terpikat atau membangkitkan rasa kasih. Tuhan tertarik, Tuhan terpikat dengan apa yang ia sedang lihat. Pagi hari dia melihat kita. Tentu kita mengharap kita menarik hatinya Tuhan. Tapi apakah Tuhan tertarik dengan kita? Apa yang Tuhan lihat? Tuhan sedang melihat sesuatu yang lain daripada yang lain. Tuhan lihat sesuatu yang beda dengan yang lain. Mari kita lihat lebih dahulu ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat yang 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi umat Tuhan, orang Israel, miliknya dipelihara oleh Tuhan, bukan cuma dipelihara, bukan cuma diberkati, tapi diawasi oleh Tuhan apa yang mereka lakukan. Jadi kita melihat Tuhan itu tertarik dengan manusia ciptaannya yang percaya kepadanya. Dia tertarik kepada ciptaannya. Dan Tuhan awasi. Jadi setiap orang percaya itu dalam pengawasan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dia pelihara kita, dia juga awasi kita. Dia awasi, dikatakan firman Tuhan, mata Tuhan Allahmu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Sekali lagi, siapa yang diawasi Tuhan? Tentu orang percaya. Semua orang percaya. Dan apa yang dilakukan oleh orang percaya. Tidak ada yang terlindung di mata Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi tidak ada yang terlindung, semua transparan terbuka. Ada pertanggungan jawab. Jadi apa yang dilakukan seseorang itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah kalau sesuai dengan hatinya, ya pasti akan Tuhan sediakan upah atau pahala. Jadi apa yang orang lakukan itu transparan di mata Tuhan. Apa yang Tuhan perhatikan dan awasi dari seseorang. Apa yang Tuhan perhatikan dari seseorang? Pasti imannya. Apakah dia tetap beriman kepada Tuhan? Imannya, hatinya, dan juga apa yang dilakukan termasuk persembahannya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang berkenan kalau tidak punya iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita berkumpul, kita yakin Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah ibadah kita sungguh-sungguh? Apakah kita mau menjadi pelaku firman? Tuhan itu melihat sampai ke hati. Apakah seseorang itu beriman kepadanya atau tidak? Kalau dia datang kepada Tuhan dengan iman, ya pasti Tuhan itu berkenan. Dalam hal apapun yang dilakukan seseorang. Memberi hidup ini, memberikan apa yang kita punya, persembahan dan sebagainya. Yang kedua adalah hatinya. Tuhan lihat hati seseorang yang datang kepada Tuhan. Apakah seseorang datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati atau tidak? Tuhan tahu, Dia pasti tahu, Dia maha tahu. Begitu juga dengan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tubuh kita, hidup kita,
persembahan yang kita punya, harta kita, waktu kita dan sebagainya. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9a di situ dijelaskan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dengan tulus hati, dengan kerelaan hati, memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga di dalam kitab Amsal, beberapa ayat kita lihat dalam ayat 32b. Orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Jadi kalau kita datang sama Tuhan dengan tulus hati, kita pasti diberkati Tuhan. Kalau kita menghadap Tuhan dengan ketulusan hati, pasti diberkati Tuhan. Kalau kita mempersembahkan sesuatu, apa yang ada pada kita, baik apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, ya pasti Tuhan disenangkan, pasti Tuhan berkati. Jadi yang kedua hatinya, yang ketiga adalah persembahannya. Tuhan juga melihat motivasi dari pemberian atau persembahan seseorang, apapun yang dia persembahkan. Orang bisa mempersembahkan hidupnya, waktunya, hartanya, tenaganya, kekuatannya, dan sebagainya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi orang yang memberi dengan terpaksa, apa yang dia bisa berikan kepada Tuhan, baik waktunya, dirinya, tenaganya, dan sebagainya, kalau terpaksa Tuhan tidak berkenan. Dikatakan memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pagi hari ini kita memberi hati kita kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus penuh dengan kerelaan, dengan sukacita. Mari kita lihat persembahan seseorang yang menarik hatinya Tuhan. Markus 12 ayat 41 sampai 42. Yang pertama, kita lihat Markus 12 ayat 41 sampai 42. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Tuhan perhatikan persembahan seseorang. Ayat tadi jelas berkata kepada kita, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi apa yang Yesus perhatikan? Persembahan. Orang-orang yang sedang memberi persembahan di bait Allah. Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dia amati orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi Tuhan mau memberkati seseorang supaya orang bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini Tuhan duduk dikatakan menghadap orang-orang yang memberikan persembahan di mana? Di bait Allah. Jadi Tuhan mengamati persembahan seseorang. Apa yang dia bawa? Apakah dia membawa sesuatu atau sama sekali dia tidak membawa sesuatu? Dalam arti apakah dia memberikan dengan hati atau tidak? Nah, kalau Yesus perhatikan pasti ada pelajaran. Kalau dia perhatikan pasti ada pelajaran. Tuhan sedang melihat sesuatu dan memberikan pelajaran sesuatu kepada murid-muridnya. Tadi kita membaca, orang kaya memberi jumlah yang besar. Orang kaya memberi jumlah yang besar dan janda miskin memberi 2 peser atau 1 duit. Yang Tuhan perhatikan bukan jumlahnya persembahan atau kecil persembahan. Bukan jumlah, bukan besar atau kecil. Bukan jumlah persembahan tadi ayat tadi bilang orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya tentu karena dia punya uang. Orang miskin hanya bisa memberi jumlah yang kecil karena dia tidak punya uang yang cukup banyak untuk memberi. Dan itu lazim menurut logika manusia.
Tapi bukan itu yang menarik perhatian Tuhan. Kalau jumlah yang menarik perhatian Tuhan, maka orang-orang yang kaya bisa memberi dalam jumlah yang besar, pasti dia memperkenan Tuhan. Sedang orang miskin yang cuma memberikan sedikit persembahan, pasti tidak diperhatikan atau tidak memperkenan Tuhan. Kalau Tuhan memandang jumlah besarnya persembahan. Lalu apa yang menarik perhatian Tuhan? Tadi dikatakan seorang janda miskin mempersembahkan 2 peser atau 1 duit. Yang menarik hati Tuhan, hati dari janda miskin ini. Jadi Tuhan menarik sesuatu yang berbeda. Setiap orang punya hati. Hati tempat menyimpan firman. Apakah dia melakukan sesuai dengan firman atau tidak? Janda ini miskin. Tapi Tuhan lihat hatinya. Apa Tuhan tidak menerima persembahan orang kaya dengan jumlah yang besar? Ya tentu Tuhan terima. Lalu apa yang menarik hatinya Tuhan dengan persembahan janda yang miskin ini? Apa yang janda miskin ini persembahkan kepada Tuhan? Markus 12 ayat 42 tadi berkata, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Berarti janda miskin ini punya iman. Kita datang sama Tuhan, kita juga punya iman. Kalau kita tidak punya iman, kita akan tidak ada di tempat ini, kita tidak akan datang kepada Tuhan. Jadi janda ini Tuhan perhatikan, dia punya iman, dia datang. Orang-orang kaya juga punya iman, dia datang sama Tuhan waktu itu. Lalu kita melihat yang kedua yang dilihat oleh Tuhan, pengertian janda ini tentang arti sebuah persembahan. Ya dilihat Tuhan, janda ini mengerti arti sebuah persembahan. Lalu yang ketiga Tuhan lihat hatinya. Ini yang menarik perhatian Tuhan. Persembahan dari hati. Bicara persembahan itu bicara soal hati. Kalau manusia melihat persembahan itu soal jumlah, tapi kalau Tuhan melihat persembahan itu soal hati, maka Tuhan melihat iman janda ini, hati janda ini, dan Tuhan melihat persembahannya. Hatinya janda ini memang adalah hati yang memberi. Lalu kita bisa mengerti dia adalah janda yang miskin. Untuk hidupnya saja susah. Tapi dia datang dan memberikan persembahan. Berarti dia punya hati. Hati memberi. Ada orang yang punya kemauan untuk memberi persembahan. Tapi tidak punya kesempatan untuk memberi. Jadi ada orang yang punya kemauan untuk memberi. Tapi tidak ada kesempatan untuk memberi. Sebaliknya ada orang yang punya kesempatan untuk memberi. Tapi tidak ada kemauan untuk memberi. Ada kesempatan memberi tapi tidak ada kemauan untuk memberi. Ada kemauan, tidak ada kesempatan, ya sama dengan tidak mungkin. Ada kemauan, tidak ada kesempatan. Begitu pula ada kesempatan tapi tidak ada kemauan, ya tidak mungkin akan terjadi. Harus ada kemauan dan ada kesempatan baru bisa terjadi. Jadi bukan soal besar atau kecilnya persembahan yang menarik Tuhan, tapi soal hati. Ini yang menarik perhatian Tuhan. Dia tahu janda ini miskin. Janda ini juga tahu dia adalah janda yang miskin. Dan hanya itu yang dia punya. Cuma itu yang dia miliki. Tapi kita melihat di sini, tadi hati janda itu hati memberi. Jadi orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, tidak bisa tidak memberi apapun yang dia punya. Kalau dia punya hati memberi, maka itu tidak menjadi penghalang bagi dia apapun yang dia punya. Jadi kita melihat janda ini mengerti benar arti persembahan kepada Tuhan dan pekerjaannya. Dia memberikan persembahan di bait Allah. Memberi persembahan sekali lagi itu soal hati. Bukan besar kecilnya jumlah. Jadi orang bisa memberi tanpa hati. Artinya tanpa kasih kepada Tuhan. Itu artinya cuma sekedar memberi. Tapi orang yang punya hati memberi, tidak bisa tidak memberi
orang yang punya hati memberi tidak bisa tidak memberi. Ini yang menarik hatinya Tuhan. Kasihnya janda ini dalam hal memberi. Lalu kita lihat persembahannya cuma 2 peser. Kembali kita baca Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser. Yaitu 1 duit. Nah, peser itu dalam bahasa Greka disebut lepton. Itu mata uang tembaga bangsa Yahudi. Yang paling kecil, peser. Jadi 1 peser itu sama dengan setengah duit. Seperti tadi dikatakan 2 peser atau 1 duit. 1 peser sama dengan setengah duit. Nah, duit ini adalah mata uang Yunani yang juga sangat kecil nilainya. Sama seperti 2 peser. Kita bertanya, kenapa Tuhan kok tertarik dan dari persembahan janda miskin ini? Apa cukup? Bukankah persembahan janda ini cuma 2 peser atau 1 duit? Coba kita baca Matius 10 ayat 29a. Matius 10 ayat 29a. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Jadi kalau 2 peser atau 1 duit ini cuma dapat 2 ekor burung pipit. Burung yang kecil. Yang tidak berharga pada waktu itu. Jadi kalau persembahan janda ini dibuat membeli, hanya dapat 2 ekor burung pipit. Bukankah janda ini benar-benar miskin dan itu menarik Tuhan, bukan miskinnya. Tapi hatinya, hati memberi. Ketertarikan Tuhan itu selalu memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, kepada kita. Perhatikan ayat 43. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan berkata dengan jelas. Tuhan sampaikan pelajaran yang justru mungkin mengagetkan banyak orang secara logika. 2 peser. Lebih banyak dari orang yang memberikan jumlah yang besar. Kok bisa? Aku berkata kepadamu. Jadi kalau Tuhan berkata pasti benar. Pelajaran yang Tuhan berikan adalah pelajaran soal memberi yang diajarkan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya mengerti persembahan. Supaya murid-muridnya tahu dan mengerti kualitas memberi. Jadi kualitas memberi itu bukan seperti yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan Yesus berkata janda itu memberi lebih banyak dari persembahan orang kaya yang memberi dalam jumlah besar. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Kenapa Tuhan berkata janda itu memberi lebih banyak? Apa Tuhan tidak salah? Tuhan tidak keliru? Kan cuma 2 peser, cuma 1 duit. Sedangkan orang kaya memberikan jumlah yang cukup besar. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Justru 2 peser di mata Tuhan itu lebih besar dari jumlah yang diberikan orang-orang kaya. Firman Allah berkata janda itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kita kembali bertanya, kok bisa? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Bukan karena 2 peser atau 1 duit lalu dibandingkan. Itu logika kita. Ya pasti besar persembahan orang kaya daripada janda yang miskin yang cuma 2 peser atau 1 duit. Karena orang mengatakan itu jumlah. Tapi Tuhan hati. Dia lihat hati. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Jadi orang-orang ini memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi janda ini memberi dari kekurangannya. Hidupnya serba kekurangan. Benar Allah katakan semua yang ada padanya, tidak ada sisa untuk hidup.
Tidak ada sisa, sepertinya tidak ada sisa untuk bisa hidup. Orang yang bergerak dengan logikanya akan berkata, itu persembahan yang salah, yang ngawur tanpa pikir, itu persembahan yang bodoh. Orang yang tidak mengerti dan selalu bermain dengan logika. Apa kata logika itu betul? Betul. Kalau logika, orang pasti bilang persembahan dari orang kaya ini. Kalau melihat dari sudut logika, Tuhan tidak bicara logika. Tuhan bicara tentang hati. Itu yang Tuhan berikan, pelajaran tentang hati. Tidak diceritakan bagaimana hidup janda ini selanjutnya, tapi saya yakin pasti Tuhan pelihara. Janda ini tidak akan mati kelaparan. Seperti dikatakan, ditulis peristiwa ini di firman Tuhan. Dan Yesus yang mengatakan, kalau janda ini hidupnya berakhir dengan tragis, buat apa ditulis? Pasti tidak. Pasti janda ini Tuhan berikan dengan kelimpahan. Artinya Tuhan jaga hidupnya. Jadi dikatakan janda ini memberi semua yang ada padanya. Karena janda ini memberi semua yang ada padanya. All that she had. Semua yang dia punya. Dikatakan semua yang ada padanya. Yaitu seluruh nafkahnya, all that she had, even all her livings. Seluruh hidupnya, janda ini memberi semua yang dia punya. Seluruh hidupnya, ini yang menarik hatinya Tuhan. Apa Tuhan suruh kita miskin? Tidak. Memberi seluruh hidup itu bicara soal hati. Itu sebabnya Paulus mengajar jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus mengajar kepada jemaat di Roma, supaya mempersembahkan hidupnya, hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan tuh lihat ibadah seseorang, apakah orang-orang main-main dengan ibadahnya atau tidak. Apakah dia sedang dengan memuji Tuhan dengan sungguh atau tidak. Apakah dia sedang mendengar firman Tuhan dengan sungguh atau tidak. Apakah dia masukkan firman itu dalam hati atau tidak. Tuhan lihat. Seorang itu baru bisa mempersembahkan miliknya. Seseorang baru bisa mempersembahkan miliknya kalau dia benar-benar mengerti. Benar-benar telah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Karena hati ini ada di dalam tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan bilang, Paulus mengajar, persembahkanlah tubuhmu. Di dalam tubuh ada jiwa, ada roh. Kalau seseorang benar-benar mempersembahkan tubuhnya, artinya kalau ibadahnya benar-benar ibadah dengan hati, kalau pelayanannya benar-benar dengan hati, maka dia gampang mempersembahkan sesuatu dengan hati. Jadi memberi itu bukan sekedar. Kalau cuma sekedar itu bukan dari hati, itu dari pikiran. Dan umumnya pikiran itu dikendalikan dengan daging. Kalau dia hitung, dia mulai hitung dan sebagainya. Karena dikendalikan dengan hati, dikendalikan dengan pikiran. Kalau cuma sekedar pemberian yang muncul dari hati, itu bukan sekedar. Itu karena orang itu mengerti pemberian sesuai firman. Kualitas pemberian. Maka dia bukan dengan logikanya tapi dengan hatinya. Sebab memberi itu anugerah. Memberi itu anugerah atau anugerah itu sama dengan kasih karunia. Kita diselamatkan karena kita terima kasih karunia. Memberi itu kasih karunia, memberi itu anugerah. Jadi tidak mungkin orang bisa atau mau memberi kalau hatinya tidak digerakkan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Jadi seseorang yang suka memberi itu karena dia terima anugerah Tuhan. Bukan kekuatannya. Tuhan berikan hati memberi. Coba kita lihat contoh jemaat Makedonia.
2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Sampai di sini. Paulus ngajar jemaat Korintus, saudara, kami hendak memberitahu kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa yang diterima jemaat Makedonia? Kasih karunia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau Tuhan ajarkan, kalau Tuhan perintahkan, lalu Paulus dengan hikmat Tuhan memberitakan firman, maka kita ada satu pelajaran tentang persembahan, adalah persembahan pemberian yang berkualitas. Jemaat di Makedonia dikatakan sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Orang-orang yang kaya dalam kemurahan tidak perlu didorong untuk memberi pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan semakin besar, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Karena memberi itu adalah anugerah. Memberi itu adalah kasih karunia. Ayat 4 kita baca terus. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dengan kerelaan sendiri, tidak ada paksaan. Mereka meminta kepada Paulus, mendesak supaya mereka dilibatkan dan beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka sendiri yang mendesak, meminta agar diberi kesempatan untuk memberi, masuk dalam bagian pelayanan, kasih karunia, melayani. Jadi sudah orang yang hati memberi, tidak perlu dipaksa memberi. Ya pasti dari dalam dirinya, karena bukan dari logikanya. 2 Korintus 8 ayat 7b. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tadi kita membaca apa yang dikatakan jemaat-jemaat Makedonia. Mereka mendesak supaya mereka mendapat bagian dalam pelayanan orang-orang kudus, beroleh kasih karunia. Dan di sini kita melihat demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi jemaat Makedonia ini mereka minta, mendesak untuk dilibatkan memberi. Aneh ya? Apakah aneh? Tidak. Karena pengertian mereka itu akan firman itulah. Karena pengertian mereka akan firman, itu yang mendorong mereka masuk dalam pelayanan memberi. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Ada orang-orang yang memberi menurut kemampuan. Tapi ada orang-orang yang memberi cuma sekedar. Tidak menurut kemampuan. Dia mampu karena Tuhan beri kemampuan. Dia punya karena Tuhan beri, dia punya. Dia bisa karena Tuhan beri, dia bisa. Tapi di sini kita melihat, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, orang kalau pikir secara logika, cukup segitu. Itu sekedar, belum menurut kemampuan. Tapi ini bukan sekedar, bukan menurut kemampuan, melebihi kemampuan. Amin, beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Dan ini firman. Firman itu akan kembali kepada kita, kalau kita meyakini firman dan itu menjadi berkat bagi kita. Perhatikan ayat 5. Ayat 5.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sekali lagi saya ulangi ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, kata Paulus. Ini yang membuat banyak orang terheran-heran. Kok bisa ya gembala gereja aliran Pantekosta kok tetap hidup? Kok cukup untuk hidup? Dari mana? Mungkin orang berkata, oh karena kolektor. Tidak mungkin cukup. Semakin gereja semakin bertambah, semakin besar, semakin banyak hal yang harus dilakukan. Jawabnya dari ini. Dari jemaat yang tahu arti sebuah persembahan. Persembahan yang berkualitas. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Orang yang mengerti arti kualitas persembahan. Tidak akan berkata, kok enak ya. Aku yang kerja kok. Kok enak gembala. Tidak sah. Orang yang mengerti ini pasti diberkati Tuhan sah. Kembali seperti pemberian janda miskin tadi. Orang punya banyak harta itu belum tentu memberi. Katakan dengan hati. Tuhan Yesus berkata ia memberi dari kekurangannya. Kembali kepada janda tadi. Semua yang ada padanya. Seluruh hidupnya. Jadi memberi itu bukan soal sedikit atau banyak jumlahnya. Suka atau tidak suka bukan seperti itu. Sekali lagi kalau seseorang suka memberi itu tandanya karena bukan dari dirinya. Tapi karena Tuhan gerakan hatinya. Sebab memberi itu soal hati. Dan memberi itu sebuah pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan cuma di mimbar, bukan menyampaikan puji-pujian. Itu pelayanan. Firman itu pelayanan. Main musik pelayanan, tapi bukan cuma itu. Memberi itu sebuah pelayanan. Kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 2 sampai 3. Kisah Rasul 6 ayat 2 dan 3. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi saudara lihat, para rasul kumpulkan murid-murid supaya mereka bisa fokus untuk menyampaikan kebenaran firman. Memberikan rumput yang hijau, makanan yang benar-benar bergizi, yang menumbuhkan iman dari jemaat. Maka Paulus berkata, pilih 7 orang dari antaramu yang terkenal baik untuk memberi sebuah pelayanan. Apa itu? Pelayanan meja. Orang punya banyak waktu belum tentu dia memberi banyak waktu kepada Tuhan. Orang punya harta belum tentu dia berikan hartanya untuk Tuhan. Belum tentu. Orang yang punya sedikit harta juga belum tentu dia memberikan kepada Tuhan. Tapi orang yang punya harta banyak dia juga bisa memberikan kepada Tuhan. Dan orang yang punya cuma sedikit dia juga bisa memberikan kepada Tuhan. Karena soal memberi itu bukan soal harta, soal jumlah tapi soal hati. Itu kualitas memberi. Kualitas memberi itu bukan jumlah atau nominal. Bukan besar kecilnya pemberian. Tapi itu hati. Hati yang dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan. Kasih kepada pekerjaannya. Agar pekerjaan Tuhan maju dan berkembang. Kualitas dalam memberi selalu menarik hatinya Tuhan. Jadi tidak semua orang punya hati memberi. Tapi Tuhan memberikan itu kepada seseorang. Supaya orang pelihara hati itu. Tidak semua orang punya kualitas dalam memberi. Tapi Tuhan juga mau supaya orang punya kualitas dalam memberi. Tuhan beri banyak waktu, tapi tidak semua orang berikan waktu yang banyak. Tapi Tuhan mau berikan waktu supaya orang memberikan waktu yang banyak untuk Tuhan. Kualitasnya waktu diberikan kepada Tuhan. Ada kesempatan. Kalau tidak ada kemauan, tidak mungkin. Ada kemauan, tidak ada kesempatan, tidak mungkin.
Harus ada kemauan dan ada kesempatan. Dan pasti terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Janda itu memberi seluruh hidupnya. Ini yang menarik hatinya Tuhan. Bukan peser, 2 peser, tapi soal hati. Jadi pagi hari mari kita belajar memberi kepada Tuhan dan pekerjaannya. Dengan pemberian yang berkualitas. Bukan soal jumlah. Dan pasti itu menarik hatinya Tuhan. Mau menarik hatinya Tuhan? Mau diberkati oleh Tuhan? Mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Dia berfirman kepada saudara dan kepada saya. Dia memberikan firman kepadamu, kepadaku, dan kepadamu. Kepada kita semua. Untuk kita lakukan. Sebab Tuhan sedang melihat. Ada sesuatu yang menarik hatinya. Dan dia rindu itu terjadi atas diri saudara dan saya. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Dia baik dalam firman Tuhan. Kita mohon sama Tuhan. Supaya Tuhan terus dipermuliakan melalui hidup kita ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus, sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini. Mari semua angkat tanganmu dan katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Mari semua nyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, Bapak Pendeta David berdoa. Selagi aku
Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan dengan iman. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saat engkau memuliakan Tuhan pagi ini, mari renungkan firman Allah yang sudah saudara dengar. Adakah sesuatu yang indah yang sudah engkau persembahkan kepada Tuhan? Sampai hari ini engkau memberi yang terbaik bagi Allah. Musik terus melakukan lagu ini. Haleluya. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau ada dan aku ada sampai hari ini, Amin. Amin. kita masih bisa bernafas, itu semua karena kasih karunia Allah. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau bisa diberkati sampai hari ini pekerjaanmu, itu juga semua karena kebaikan Allah. Kalau engkau masih memiliki waktu yang baik untuk memuliakan engkau, itu juga karena kebaikan Allah. Oh, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan masih memberikan talenta yang baik bagi saudara untuk melakukan yang indah, itu juga karena kebaikan Allah. Haleluya, haleluya. Sadar atau tidak sadar, pagi ini Allah menegur kepada kita semua untuk mengerti sebuah kualitas pemberian yang baik. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur kepada Allah buat segala kebaikannya yang dahsyat yang sudah menyelamatkan saudara. Haleluya, haleluya. Dia terlalu baik bagi kita. Dia terlalu baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Sembah Dia. Oh, Katakan haleluya. Tuhan terima kasih. Katakan Tuhan ampuni aku. Ya. Nyatakan kebaikan-Mu. Bicaralah Roh Kudus. Jamah setiap umat-Mu yang datang. Jamah Roh Kudus. Jamah. Haleluya. Mari nyatakan isi hatimu kepada Tuhan pagi ini dan berkata, aku ingin memberi sebuah kualitas pemberian yang baik. Nyatakan dalam lubuk hatimu pagi ini supaya kau pulang sebentar dengan berkat Tuhan. Ialah masa kalama yasik ialah malama. Ialah malama masik ialah malama. Oh Tuhan, pakailah hidupku nyanyi dengan imanmu. selagi Hidup ini sementara. masih kuat. Kalau satu saat kita dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, kita tidak menyesal. Karena selama hidup kita sudah menyenangkan Tuhan. Sudah jadi Sekali lagi dengan lembut katakan, oh Tuhan, ialah masik, pakailah hidupku ialah masik, ialah masik, ialah masik, ialah masik, masih ialah kuat. masik, ialah masik, Bila ialah masik, ialah masik, ini sudah jadi berkat. sekali lagi dengan lembut, sekali lagi. Ialah masuk, ialah masuk, ialah masik, ialah masik, ialah masuk. Orang mayasik, ialah masik, ialah masuk, ialah. Roh Kudus bicara, Roh Kudus bicara pagi ini. Roh Kudus
terus bicara. Sekali lagi dengan lembut. Dia ada di sini. Dia sedang menjamah hatimu dan hatiku. Oh Tuhan, luar biasa Engkau. Terus dengan iman. Oh Tuhan, pakailah hidupku. terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Firman-Mu sedang didengungkan pagi ini, menyadarkan kami untuk kami melihat kedahsyatan Engkau yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi terus katakan dengan iman. Pakai kami jadi berkat Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bila saatnya nanti, ku kan berdaya lagi. Hidup ini sudah sekali lagi, jadi berkat. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku kan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. beri kemuliaan bagi Allah. Dia layak dimuliakan hari ini. Dia layak ditinggikan buat segala keajaibannya yang dahsyat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa yang kami terima hari ini. Engkau menyadarkan kami di hari-hari terakhir, sempurnakan gereja-Mu untuk menjadi umat yang mengerti kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti, seringkali kami tidak sadar bahwa apa yang kami lakukan salah di hadapan-Mu. Karena yang kami lakukan sering kami menggunakan logika kami, bukan iman kami. Tetapi Tuhan mengajar kami seluruh jemaat-Mu pagi ini untuk kami belajar berlari, untuk menggapai sebuah sasaran dengan iman, bukan dengan logika. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebuah contoh firman-Mu. Janda ini memberi daripada segala kekurangannya. Tuhan mendengar dan melihat dan memberkati persembahan seorang janda miskin ini. Ajar kami juga mengerti apa yang kami miliki. Kalau kami diberkati dalam pekerjaan kami, kami juga harus berlari dan berlomba memberi sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan. Bukan kami hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan, tetapi kami belajar memberi dari hati dan berkata, Tuhan, ini milik-Mu, ini dari Engkau, aku kembalikan kepadamu buat segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Maka kami akan menjadi orang yang berbahagia karena kami melakukan firman. Kalau sampai hari ini kami memiliki waktu yang baik, kami mau pergunakan waktu itu bukan dengan sembrono, hal yang sia-sia. Tapi kami mau setia ke ibadah kepadamu. Kami mau mencari Engkau lebih dari waktu-waktu yang lalu. Kalau kami memiliki sebuah talenta untuk kemuliaan nama-Mu, kami juga mau pakai talenta-talenta yang Tuhan beri bagi kami. Kami gunakan untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya kalau kami semua yang datang pagi ini meresponi firman-Mu dan berkata terima kasih Tuhan, Engkau menegur kami, maka kami akan pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan berkat, kami pulang dengan kemenangan, karena kami tahu
firman-Mu sumber jawaban pertolongan kami. Kami percaya kalau hidup kami benar di hadapan-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menyatakan kebaikan-Mu. Engkau akan melimpahkan kebaikan-Mu. Bahkan sampai masa tua kami, Engkau menggendong kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sedang menjadi saluran berkat hari ini. Urapan dan marifat yang dari Maha Tinggi terus melingkupi hamba-Mu, supaya Tuhan pakai terus hamba-Mu menjadi berkat, mendewasakan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu sekeluarga dengan anugerah-Mu. Pakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Tuhan jaga kesehatan mereka sekeluarga. Kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya kami yang datang dengan banyak masalah, kami sudah disegarkan dengan firman-Mu. Kami sebentar akan pulang dengan sukacita, dengan kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang jalan buntu dibukakan jalan, yang kekurangan diberkati oleh Allah. Sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, syukur hamba kembalikan kepadamu. Engkau yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.